Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Melanjutkan lagi menerangkan mengenai perbedaan agama Qadim dan Baharu. Dikarenakan saat ini hampir semua orang beragama tanpa wasilah, maka semuanya kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan timbal balik. Sementara berhubungan dengan Tuhan itu lewat Qadim. Sebagaimana Al-Hajj 33 yang sampai pada Tuhan adalah takwamu. Dan juga semua yang turun dari sisi Tuhan adalah Qadim. Karena Tuhannya Maha Qadim. Tuhan tidak menurunkan suara, tidak menurunkan wujud, tidak menurunkan rupa. Yang Qadim ini adalah unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Yang turun dari Tuhan itu tidak terjangkau oleh pandangan mata, tidak terjangkau oleh akal ataupun panca indera. Karena Tuhan ada di puncak akhirat dan bukan di dunia. Kalau di dunia terukur, terbatas, ruang dan waktu, konkret nyata, sedangkan tidak satu pun jin dan manusia bisa melewati batas langit dan bumi atau enggak bisa masuk akhirat, kecuali berserta dengan kekuatan Tuhan. Dan Nabi pun telah sampaikan ilmu yakin tertolak. Ilmu yakin adalah teori, pengetahuan, keyakinan, perspektif, interpretatif. Sedangkan ainul yakin itu sudah pengamalan pembuktian, tapi masih sebatas di alam baharu. Ainul berarti telah melihat, melihat berarti telah membuktikan secara panca indera. Tetapi keduanya masih tertolak. Sebelum kita membuktikan secara ruh, secara akhirat, secara Qadim, yang biasa disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin artinya ilmu hakikat atau hakiki atau hak. Berarti yang dijamin Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Maka mesti ada hubungan hakikat dan baru akan timbul resultante ma'rifat. Nah, hakikat ini adalah Qadim Jadi mulai hakikat itu Qadim. Kemudian ma'rifat itu Qadim. Hakikat itu gambaran kita itu menuju Allah secara vertikal. Ini dengan roh Tetapi hakikat itu dipertanggungjawabkan beserta pembimbingan guru rohani atau yang disebut dengan guru mursyid di akhir zaman. Maka hakikat adalah ilmu rohani. Yang ini yang telah hilang. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu, idkhulu fis silmi kaffatan, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani. Masuk secara kafah juga bisa berarti masuk ke dalam lapisan ilmu yang lengkap. Syariat, tarekat, hakikat, ataupun ma'rifat. Tetapi karena semua manusia sudah tidak kenal dengan wasilah, perintah Allah di surat Al-Maidah ayat 35. Tidak ada yang mencari hakikat, tidak ada yang mencari Rasul, tidak ada yang mencari mursyid. Padahal ayatnya ada. Falan tajida lahu waliyan mursyidan. Al-Kahfi 17. Wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Karena semua telah terdogma dengan syariat, dikiranya bersyariat sudah nyampe. Dikira telah beramal, walaupun amalnya masih ainul yakin. Sudah sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau masih sebatas zahir akal dan pancah idramu, itu pun masih tertolak. Sebagaimana Ar-Rahman 33 tadi. Tidak bisa tembus masuk akhirat. Masuk akhirat saja nggak bisa. Apalagi sampai ujungnya. Maka jangan harap saat ini ada cerita. Mi'rajul Mu'min, imannya telah rusak. Dikira iman adalah percaya-percaya yakin. Percaya yakin iman akan Allah, kitab, Rasul, malaikat, dan sebagainya. Bukan itu. Iman sebagaimana Al-Hujurat 14 itu dimasukkan di antara orang-orang yang telah tunduk berislam. Berislam adalah tunduk kepada zahir Nabi.
tetapi beriman adalah tunduk kepada rohaniah Rasul. Maka itulah bedanya. Orang yang sama, wujudnya sama. Satu disebut Nabi, satu disebut Rasul. Ini sudah autentik bahwa ada dua dimensi ilmu yang berbeda. Kita harus mencari guru,